Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Nikmasdiana Rusdi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Rudi. Perkenalkan, nama saya Syukria Rahma Ovina. Di sini kami akan menceritakan tentang tokoh proklamasi Yusuf Ronodipuro. Muhammad Yusuf Ronodipuro atau dikenal sebagai Yusuf Ronodipuro. Ia lahir pada tanggal 30 September 1919. Ia adalah duta besar Indonesia. Ia dikenal sebagai penyiar kemerdekaan Republik Indonesia secara luas. Selain itu, ia pernah menjadi duta besar luar biasa Indonesia di Argentina, Chili, dan Uruguay. Yusuf Ronodipuro dikenal sebagai salah satu tokoh pahlawan Indonesia karena perannya dalam menyiarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dia bekerja di Radio Hoso Kyoko. Dia juga adalah salah satu pendiri dari Radio Republik Indonesia. Pada tanggal 11 September 1945, dia meninggal di RSPAD Gatot Subroto. Tanggal 27 Januari 2008 karena penyakit komplikasi dan kanker paru-paru dikarenakan ia perokok berat. Dia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta tanggal 28 Januari. Jumat pagi pukul 10 tanggal 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan dibacakan oleh Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Ronodipuro sendiri saat itu tidak mendengar kabar tersebut karena para staf Hoso Kyoko sejak hari Rabu sebelumnya sudah tidak diizinkan untuk masuk atau keluar stasiun radio tersebut. Semuanya ada di dalam. Mendadak seorang bernama Syahrudin mencari Ronodipuro dan memberikan selembar surat pendek dari Adam Alik yang berisi naskah proklamasi. Ronodipuro tidak mengerti bagaimana Syahrudin bisa masuk gedung stasiun radio yang sekarang ada di Jalan Medan Merdeka Barat 4-5 ini. Karena kala itu dijaga ketat oleh Kempetai atau polisi militer Jepang. Saat akan menyiarkan berita tersebut, Ronodipuro juga bingung karena semua ruang studio siaran dijaga oleh Kempetai, tetapi dia mengingat bahwa studio siaran mancanegara sudah tidak digunakan. Namun, ruangan ini tidak tersambung dengan pemancar. Ronodipuro kemudian menanyakan kepada bagian teknis dan mendapat gagasan untuk mengubah pengaturan kabel stasiun radio, sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara, sehingga saat siaran di studio akan terlihat dan terdengar layaknya siaran biasa. Ronodipuro ini kemudian diketahui oleh tentara Kekaisaran Jepang karena siaran tersebut akhirnya juga ditangkap oleh radio di negeri Jepang. Seluruh staf Hoso Kyoku yang terlibat dalam aksi ini dikenai hukuman disipliner berupa siksaan fisik oleh tentara Jepang. Setelah peristiwa tersebut, Ronodipuro mendirikan Radio Suara Indonesia Merdeka, The Voice of Free Indonesia, dari barang-barang elektronik bekas. Tanggal 25 Agustus, Soekarno dimohon untuk menyampaikan pidatonya di radio tersebut. Ini adalah pidato pertama Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia. Muhammad Hatta sendiri menyampaikan pidato pertamanya pada Saat itu, radio milik tentara Jepang di daerah-daerah selain Jakarta masih banyak yang melanjutkan siaran karena tidak dijaga seketat di Jakarta. Hal ini disebabkan karena Kempetai sudah tidak dominan lagi pasca penyerahan Jepang. Ronodipuro meminta kepada Abdurrahman Saleh supaya radio-radio di daerah tadi sebaiknya mengadakan adanya kelanjutan siaran untuk menyebarkan semangat perjuangan. Gagasan ini diterima dan pada tanggal 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, dan Semarang, dan lain-lainnya berkumpul untuk membicarakan hal ini. Begitulah peran tokoh proklamasi Yusuf Ronodipuro. Demikian vlog tokoh proklamasi Yusuf Ronodipuro, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.